Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Adha merupakan perayaan penting bagi umat Islam. Hari spesial ini tak hanya bertujuan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, tetapi juga mengajarkan tentang pengorbanan dan keikhlasan, serta menjadi pengingat untuk tidak melupakan mereka yang kurang beruntung. Idul Adha menjadi momentum untuk menjalin silaturahim dan berkumpul dengan keluarga. Hidangan spesial yang disuguhkan tentunya akan melengkapi kehangatan di tengah orang terkasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semuanya, saya Chef Adit. Di episode kali ini saya bakal nemenin teman masak di Masak Everywhere. Tapi sebelum kita masak, ngopi dulu kali ya sebentar. Oke, kita bikin es kopi dulu nih teman-teman. By the way teman masak, tau nggak kopi apa yang enak? Nah, kita masukin susunya dulu. Susu. Gimana teman masak? Kira-kira kopi apa yang enak? Kopi nangkau dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman masak, berhubung lagi Idul Adha, mungkin kita bikin daging-dagingan yuk. Langsung kita cek dulu di restoran ada masakan apa. Makan apa enaknya? Soto enggak, bebek enggak juga. Wah, ini nih sop buntut kuah, cocok banget nih. Pas lagi momennya Idul Adha dan kangen rumah. Gimana? Sop buntut? Udah deh kalau gitu. Yuk kita langsung ke dapur, kita masak sop buntut kuah ala Adit. Teman masak, menikmati sop buntut hangat dengan cita rasa yang gurih pastinya akan membuat kamu ketagihan dan ingin menyantapnya lagi dan lagi. Tekstur daging yang empuk, kuah yang gurih dan segar, serta aroma yang menggugah selera karena bahan-bahannya diracik menggunakan berbagai rempah-rempah khas Nusantara. Tak ketinggalan, aneka kondimen seperti kentang, wortel, dan tomat menambah kemeriahan dalam penyajiannya. Sehingga hidangan ini sangat cocok disajikan di tengah kumpul keluarga. Mengolah buntut sapi agar menjadi hidangan yang lezat, tentunya harus memperhatikan kualitas daging serta teknik memasak yang tepat. Kualitas buntut sapi yang baik dapat diperhatikan dari warna daging yang merah segar, teksturnya yang kenyal, serta aroma yang tidak menyengat. Nah, teman masak di rumah, yuk langsung aja kita masak sop buntutnya sekarang. Nah, halo teman masak, sekarang kita udah dari dapur nih. Berhubung lagi Idul Adha, pasti dong kalian tahu yang namanya buntut. Jarang banget nih orang-orang tuh kalau dapat buntut lagi lebaran Idul Adha ini jarang digunakan. Tapi sebenarnya buntut ini enak banget dan bisa diolah berbagai mana caranya. Yang pertama, kita bisa menggoreng atau dibakar. Dan yang paling enak tuh sebenarnya kalau buat saya pribadi ya di sop. Oke, jadi kali ini saya bakal bikin sop buntut. Simple, kuahnya fresh, dan yang pasti ini bakal mewah dan fancy banget. Tahu nggak sih teman masak, kalau sop buntut ini punya fun fact yang menurut saya lucu banget. Ternyata sop buntut itu pertama kali ditemukan di abad ke-17 oleh orang-orang Prancis yang akhirnya dibawa diadaptasi oleh orang-orang Belanda ke Indonesia sehingga menjadi makanan yang bisa dibilang salah satu rempah-rempahnya tuh yang bener-bener kerasa banget, Nusantara banget. Dan juga ternyata sop buntut ini ada di Tiongkok dan juga Korea. Perbedaannya simpel banget. Kalau di Tiongkok, sop buntut itu kuahnya dipisah, sedangkan kalau di Korea buntutnya dicampur pakai kuah. Penasaran? Yuk langsung kita masak. Oke, jadi bahan yang paling utama itu adalah udah jelas. Kita ada buntut. Di sini saya udah nyiapin ada star anise, ada cengkeh,
daun bawang, kayu manis atau cinnamon, biji pala. Di sini juga kita udah ada seledri, dan terakhir di sini ada kapulaga. Nah, bahan-bahan ini bakal kita masukin ke dalam bowl atau sospen yang udah diisi dengan air. Kita panasin dikit. Oh iya, kenapa dagingnya kita rebus dulu? Tadi soalnya biar nggak amis. Nah, dagingnya ini atau buntut ini kita rebus dulu selama 15 menit biar lemaknya juga berkurang dan juga baunya hilang. Nah, kurang lebih 80% tingkat kematangannya. Ini udah mulai panas. Kita masukin cengkeh. Kita masukin daun bawang, kayu manis, star anis, kapulaga atau kardamon. Nah, di sini ada batang daun seledri. Dan yang terakhir biji pala yang sudah di crush. Nah, ini bakal jadi main stok kita nih. Nanti setelah udah agak matang, baru kita siapin bahan yang bakal kita tumis terlebih dahulu. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga bawang bombay. Kita potong bagi dua. Tapi kalau ntar teman masak di rumah mau juga dipakai bumbu halus, di blender juga boleh. Tapi kalau kali ini karena ini resepnya spesial, kita hanya membelah bagi dua, kita tumis bentar, baru ntar kita campurin lagi ke dalam stoknya. Hop. Nah, kenapa bawang merahnya harus ditumis dulu dan juga bawang putihnya digeprek, baru kita tumis. Jadi saya tuh pengen ngedapetin aromatik dari bawang putih dan juga bawang merahnya. Oke, sekarang kita nyalain kompor. Ya. Oke, sekarang kita masukin bawang merah sama bawang bombaynya. Nah, jadi kenapa saya tumis ini? Biar cita rasa dari kaldu atau daging yang sudah kita rebus itu nggak akan hilang. Jadi tetap meresap. Nah, kayak gini kita masukin jahenya. Tumis sebentar. Oh ya, bawang putih harus terakhir ya. Jangan pernah masukin bawang putih di awal. Soalnya kalau kita masukin di awal, itu akan cepat gosong. Nah, ini udah setengah matang, kita masukin juga bawang putih terakhir nih. Nah, kalau teman masak sendiri lagi liburan kayak gini biasanya ngapain sih? Biasanya suka ada yang staycation, jalan-jalan ke pantai, ke gunung. Kalau saya biasanya masak aja terus. Nih, dilihat ya, warnanya udah mulai kecoklatan. Yang artinya ini udah boleh dimasukin ke dalam kaldu ini lagi. Nah, ini udah wangi banget nih. Dari bawang putih, bawang merah, dan juga tadi ada jahe dicampur dengan bahan-bahan rempah-rempah yang tadi kita udah masukin. Wanginya tuh bener-bener wah, mantap banget. Dan bisa kalian lihat ya, clear nih. Oke, sekarang sambil nunggu kuahnya mateng atau kaldunya mateng, jangan lupa untuk seasoning. Seasoningnya di sini kita ada garam, ada gula, dan juga ada lada putih. Jadi langsung aja ya, kita pakai garam dulu, gula, dan yang terakhir lada putih. Kita mulai aduk. Nah, teman masak di rumah, yang bikin beda di sup buntut kali ini, saya bakal pakai caramelized dari kecap atau kecap yang sudah dibikin karamel. Bikinnya gampang banget, langsung bikin di sini. Pertama, kita siapkan pan, lalu kita masukkan secukupnya, jangan terlalu banyak, kecap manis, lalu kita masak hingga berbusa. Tahu nggak kenapa saya pakai caramelized kecap? Yang pertama, jadi si kecap ini tidak akan meng-overpower dari sup buntut kita. Dan yang kedua, nanti daging oxtail kita warnanya akan lebih cakep. Gosok, didiamin sejenak. Nah, kalau udah begini, udah bergelembung, tinggal kalian matiin dan kalian campurkan ke dalam stock pot atau kaldu sop buntut kita. Sip. Oke. Tadi caramelized dari kecap udah kita masukin. Sekarang kita masukin buntutnya ke dalam kaldu kita. Saya di sini udah nyiapin juga nih, ada kentang,
dan juga ada wortel biar untuk penambahan tekstur dari sup buntut kita. Ini kita potong dulu kentangnya, kita bentuk dice. Kita juga ada wortel cube atau kotak atau dice. Sekarang kita masukin ke dalam kuah kaldu kita. Oke teman-teman masak di rumah, kayaknya kalau kita makan sop buntut pakai nasi doang kayaknya kurang deh. Jadi kali ini saya bakal juga bikin sambal, itu sambal bawang campuran dari cabai rawit dan bawang putih. Oke, pertama kita siapkan lagi pan, kita goreng. Kali ini agak banyak minyaknya. Oke. Nah, sekarang minyak udah panas, langsung masukin cabai merah dan juga bawang putihnya. Sampai agak matang sedikit, baru kita blender. Oke, sekarang kita siapin blendernya. Kalian di rumah boleh menggunakan blender atau chopper. Nah, pakai food processor. Ya. Dan juga kita kasih sedikit minyak yang tadi udah kita gunain. Jangan lupa seasoning, garam, 1 pinch, gula, lada dikit. Kita. Nah, buat teman masak di rumah, teksturnya terserah kalian ya. Kalian boleh bikin sampai hancur banget atau masih ada cangki-cangki dikit, biar kerasa pas digigit bawang putihnya. Nah, ini udah nih. Kita keluarkan. Wih, cakep. Langsung kita sisihkan dulu sebentar. Nah, kita lihat lagi sekarang dagingnya. Wah, ini sudah matang banget nih. Kita cek dulu ya pakai garpu. Nah, sekarang udah mateng, langsung kita plating. Ini sih lembutnya udah bener-bener lembut nih, karena kita 2 kali tadi proses masak dagingnya. Sekarang tinggal kita tambahin daun bawang yang udah dipotong-potong. Juga ada bawang goreng, tambah seledri sedikit. Di sini kita udah siapin nasi nih. Oke, nasi kita tambahin sedikit persaladan pinggirnya. Oke. Sambal. Nah, kita kasih tomat ke belah tengah, potong wedges. Jeruk. Bawang goreng di atasnya. Terakhir, ini favorit saya nih, emping. Teman masak di rumah, sop buntut ala Adit siap disajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya sop buntut ala Adit kelar. Masih nggak nyangka sih bisa recreate makanan yang sebenarnya itu ini salah satu makanan favorit ibu saya di rumah. Apalagi di momen Idul Adha kali ini saya nggak bisa pulang, harus ada di Jakarta, nggak pulang ke Sukabumi. Jadi ini bisa dibilang jadi reminder dari mama aku. Jadi langsung kita coba dulu aja ya. Yang jelas di sini kondimennya komplit banget ya. Ada daging, ada nasi, ada sambal. Nah, jadi yang pertama kita cobain makan dagingnya dulu. Namanya sop buntut. Kalau bukan makannya daging duluan ya, bukan sop. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh bener-bener perpaduan dari rempah-rempah yang udah kita tadi rebus bareng-bareng, dan juga daging yang sangat empuk. Soalnya kan kita 2 kali tadi bikinnya. Pertama 15 menit kita boil dulu dengan air, kita angkat biar bau-baunya hilang.
Dan lemaknya juga ini udah dikit banget, bisa kalian lihat ya. Gampang banget nih nyempotin dari tulangnya. Coba ya. Dan juga udah jelas banget kalau misalkan sop buntut ini bisa menghangatkan badan kalian. Karena rempah-rempahnya tuh di sini ada juga cengkeh, terus juga ada biji pala, ada jahe juga. Jadi emang bagus banget nih buat kalian-kalian kalau yang teman masak di rumah lagi kurang enak badan, bisa recook resep ini. Dulu biasanya kalau masak pasti dicicipin sama juri-juri kan. Nah, kali ini masak cicipin diri sendiri. Ternyata deg-degan juga. Yang bikin beda dari deg-degan kali ini, ada rasa kepuasan sendiri dari bikin makanan yang emang bisa dibilang legend. Tadi dari awal saya udah bilang, sop buntut ini dari abad ke-17, di mana orang-orang Perancis yang pertama kali nemuin. Akhirnya orang Belanda pada masa itu ngebawa makanan ini ke Indonesia pada zaman kolonial. Jadi makan sop buntut ini sebenarnya kayak lagi dijajah. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak. Sekarang sop buntut yang kita bikin kali ini udah menggunakan rempah-rempah asli Indonesia. Ada biji pala, ada kapulaga, ada jahe, terus juga ada star anise, kayu manis, dan ini benar-benar rempah asli Nusantara yang bisa membuat cita rasa lebih nikmat, lezat, dan juga mantap. Oke teman masak, kayaknya saya mau langsung ngabisin dulu sop ini deh. Soalnya enak banget. Pokoknya ntar ketemu lagi di segmen berikutnya di Masak Everywhere. Oke, nah adonan udah jadi, kita bersihin dulu. Let's go. Hai teman masak, welcome back to Masak Everywhere. Selanjutnya, kita akan membuat kue yang warnanya coklat, bentuknya kotak, dan biasa dijadikan cemilan atau dessert. Kudapan asal Amerika Serikat ini populer disebut dengan brownies. Kalian tahu nggak sih teman masak, sejarah terciptanya brownies memiliki fakta menarik loh. Ternyata, brownies tidak sengaja tercipta ketika seorang chef lupa menambahkan pengembang pada kue coklat buatannya. Alhasil, kue coklat tersebut menjadi bantet. Namun, di balik prosesnya yang gagal, brownies ternyata memiliki rasa yang enak dan populer hingga mancanegara. Seiring perkembangan zaman, brownies pun mulai populer dengan berbagai varian yang dibedakan dari tekstur dan rasanya, yaitu fudgy, chewy, dan cakey. Dan di episode Masak Everywhere kali ini, kita akan membuat brownies spesial. Penasaran? Let's get started! Oke, welcome back di Masak Everywhere. Masih bareng saya, Adit Gunawijaya. Dan teman masak, tadi kita udah bikin sop buntut. Sekarang udah waktunya coffee break nih. Nah, kali ini kita cobain buat sesuatu yang unik dan juga berbeda, yaitu cappuccino brownies. So, let's go! Jadi yang pertama, kita bakal bikin cheese filling. Bahannya ada cream cheese 160 gram, susu kental manis yang sudah dicampur dengan espresso, 1 telur, dan 50 gram gula. Oke, yang pertama kita langsung masukin cream cheese, gula, telur, dan yang terakhir ada 100 ml susu kental manis yang dicampur dengan 10 ml espresso. Langsung kita pasang di standing mixer. Di mixer sampai kita dapetin tekstur yang kita mau, atau bisa kurang lebih 3 menitan. Nah, cheese fillingnya udah jadi.
akan kita sisihkan ke mangkok yang cukup besar. Nah, sekarang kita bikin adonan buat cappuccino brownies-nya. Di sini kita masukin tepung terigu. Di sini juga ada butter. Kita masukin gula, baking powder, telur, dan terakhir kakao powder. By the way, fun fact, tahu nggak? Brownies dulu tuh nggak pakai coklat, tapi cuma pakai telur, tepung, molasses, mentega, dan juga kacang. Brownies pakai coklat itu baru populer di tahun 1904. Oke, sekarang semua bahan udah masuk. Langsung kita mixer lagi. Nah, sekarang sambil kita siapin di 150 derajat Celcius, atas dan bawah ya apinya. Sambil nunggu adonan jadi, kita siapin filling yang tadi ke piping bag. Oke. Dan selesai. Wanginya tuh bener-bener coklat banget nih. Nah, buat teman masak di rumah, kalau emang nggak begitu suka kopi, kalian bisa di take out aja, jadi nggak harus pakai kopi. Yang tadi kan ada 100 ml susu kental manis dan 10 ml kopi. Tapi kalau emang nggak suka kopi, jadi pakai 100 ml susu kental manis doang. Sekarang adonan udah jadi, tinggal kita masukin fillingnya. Caranya gampang banget. Tinggal kalian tusuk ke dalam, kalian tambah lagi, tusukin lagi, pencet lagi, tusukin lagi. Kita habisin aja fillingnya. Sip. Langsung kita masukin ke dalam oven selama kurang lebih 45 menit. Oke, sekarang brownies udah matang, langsung aja kita plating. Hati panas. Kasih icing sugar. Cappuccino brownie ala Adit is ready. Akhirnya brownies kita sudah jadi. Langsung aja kali kita cobain. Cappuccino brownie. Perpaduan dari lembutnya brownies dan juga ada rasa-rasa kopinya. Ini emang cocok banget nih di jam-jam segini buat nemenin minum kopi. Lembutnya kerasa, kopinya kerasa banget. Wah, ini enak banget. Kalian harus cobain sih bikin di rumah ini. So, teman masak, thank you banget udah nemenin saya dari tadi. Kita udah bikin sop buntut, kita udah jalan-jalan, dan di Idul Adha ini sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan ya. Ngomong-ngomongin tentang brownies,
Saya ada pantun yang manis. Beli brownies di pasar Klewer. Teman masak yang manis, saksikan terus Masak Everywhere.